Informasi selanjutnya, Saudara. Angin puting beliung besar menerjang Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Warga diimbau waspada akan cuaca ekstrim pada Januari hingga Februari. Video rekaman puting beliung ini beredar di media sosial. BNPD Kabupaten Wonogiri membenarkan puting beliung ini terjadi sekitar 15 menit. Puting beliung berputar di tengah Waduk Gajah Mungkur. Warga yang melihat peristiwa puting beliung sempat panik. Mereka khawatir puting beliung akan menghancurkan permukiman. Otoritas Kota Wonogiri mengecek lokasi dan meminta warga tetap waspada. BPBD Wonogiri menyebut fenomena puting beliung di Waduk Gajah Mungkur sering terjadi. Hanya saja skala puting beliung kali ini termasuk besar. Kewaspadaan pun ditingkatkan karena ada potensi cuaca ekstrim di awal tahun 2021. Puting beliung biasanya terjadi pada masa peralihan musim dan musim hujan seperti saat ini. BMKG mengingatkan bahaya puting beliung karena dapat merusak lingkungan yang dilalui. Fenomena ini bersifat lokal sehingga sulit untuk dideteksi. Namun dapat ditandai dengan terlihatnya kumpulan awan cumulus nimbus. Ya, karena karakteristik dari si puting beliung ini kan dia pusaran angin yang berputar, bergerak begitu melintasi suatu wilayah dengan ketidakstabilan atmosfer sehingga dia mampu menyedot atau merusak lingkungan sekitarnya. Karena skalanya yang sangat lokal dan durasinya yang cukup singkat terjadinya proses terjadinya dan proses mendeteksinya agak sulit dibandingkan dengan fenomena-fenomena cuaca lainnya. Saya bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah, Syafruddin. Pak Syafruddin dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko. Pak, puting beliung di Waduk Gajah Mungkur itu terjadi 20 Januari kemarin. Sejauh ini ada dampak yang dicatat oleh BPBD? Dari informasi yang kami terima dari BPBD Kabupaten Wonogiri memang tidak ada dampak yang secara langsung ya. Di sana memang ada kegiatan kerambat jaring apung pun tidak terdampak dari kejadian puting beliung yang kemarin terjadi tanggal 20. Itu kejadiannya di atas waduk ya Pak atau gimana? Iya, di perairan Waduk Gajah Mungkur. Kalau dilihat dari video ini ada di titik yang sama atau ada di beberapa titik Pak? Jadi kan Waduk Gajah Mungkur kan cukup luas. Nah, angin itu kan bergerak ya, memusing dari suatu titik maju terus, tapi masih di dalam perairan Waduk Gajah Mungkur. Oh, oke, jadi dia bergerak tapi masih ada di satu lokasi begitu ya. Kalau BPBD menyebut ini puting beliung sebetulnya sering terjadi cuma skalanya saja. Nah, seberapa sering dan seberapa mengkhawatirkan kalau kejadian lagi Pak di Wonogiri? Sebenarnya terkait dengan fenomena puting beliung tadi mungkin sudah disampaikan ya dari BMKG ya. Unpredictable ya, sulit untuk diprediksi kejadiannya gitu. Berbeda mungkin dengan bencana alam yang lain ya. Sulit untuk diprediksi, tapi apakah ada misalkan tanda-tanda khusus yang bisa dilihat warga ketika ini mau kejadian? Jadi terkait dengan ancaman atas puting beliung mungkin dari BMKG ya, bagaimana apakah ada faktor-faktor apa yang penyebabnya itu juga mungkin dari BMKG yang lebih. Baik, kalau misalkan warga melihat lagi fenomena seperti ini, tadi BMKG memang sempat bilang ada awan cumulonimbus yang muncul kalau mau terjadi puting beliung. Tapi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu punya strategi supaya warga bisa selamat dari peristiwa semacam ini. Apa yang bisa dilakukan warga ketika menghadapi angin puting beliung? Pertama mungkin kita mensosialisasikan terhadap ancamannya ya.
karena arah gerakannya juga sulit diprediksi kemana sih larinya kan gitu ya. Berbeda mungkin dengan angin kencang gitu ya. Angin puting beliung kan ada zigzag kan ya. Yang paling adalah ya tetap mereka harus mencari yang paling aman gitu ya. Oke, Yang paling aman. Ya. Ya, kalau kecil kan Pak biasanya ada di lapangan. Kalau kecil kan warga malah justru suka melihat puting beliung ini dan dijadikan tontonan. Nah, kapan warga harus berpikir bahwa ini berbahaya dan apa? Kan saya ngerti BNPB itu punya buku saku untuk terhindar dari bencana dan lain-lain. Apa yang bisa Anda bagikan kepada warga? Ya, pertama mungkin dari skalanya ya, mungkin dari BMKG bisa membuat skala ancaman angin puting beliung itu seperti apa bahaya 1, 2, 3 kan gitu. Sehingga ketika sudah jelas ancamannya itu, kami pasti akan mensosialisasikan kepada masyarakat ketika terjadi ancaman itu. Kalau melihat yang kemarin Pak di Waduk Gajah Mungkur itu bisa digambarkan sebesar apa dan seberbahaya apa? Kami kebetulan di kajian risiko bencana kami kan memang tidak ada secara khusus terkait dengan ancaman puting beliung. Yang ada gelombang, terus keringan, banjir, longsor, gitu ya, cuaca ekstrim. Gitu ya. Tapi di saat cuaca ekstrim ini warga tentu harus lebih waspada begitu atau Betul. apa yang ingin coba Anda sampaikan? Maksud saya gini, kan BPBD bilang ini cukup sering terjadi walaupun skalanya berbeda-beda. Ya. Apa yang harusnya dilakukan warga ketika ada peristiwa seperti ini dan supaya nggak ada korban jiwa? Karena walaupun ini terjadinya di tengah kan bisa jadi mendekat ke perumahan warga. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah biasanya masyarakat bisa mengetahui tanda-tandanya ya. Ketika mereka karena sudah terbiasa, berarti mereka cukup bisa memetakan kapan akan terjadinya faktor-faktor seperti apa yang menyebabkan. Itu biasanya mereka bisa belajar dari alam, gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan ya mereka pertama harus menyelamatkan diri, menginformasikan kepada masyarakat sekitar ya. Kalau dulu kan ada kentongan, ada apa kan gitu. Dan masyarakat juga bisa membentuk forum pengurangan risiko ya sehingga bisa mensosialisasikan ancaman itu kepada masyarakat. Ya, terakhir Pak, kalau puting beliung yang terjadi kemarin itu kan di waduk Anda bilang ini mungkin bergerak jauh ke permukiman warga nggak? Kemungkinan bisa saja terjadi gitu ya. Kemungkinan bisa saja terjadi sampai ke pemukiman warga, tergantung mungkin komponen-komponen apa sih yang menyebabkan besar kecilnya termasuk landaannya seperti apa, mungkin dari BMKG yang agak lebih tahu kan gitu. Intinya adalah ketika melihat kejadian seperti itu menyelamatkan diri jadi faktor yang paling penting dilakukan. Terima kasih PLT Kepala BPBD Jawa Tengah, Syafruddin, meluangkan waktu untuk Kompas Petang.